Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam Anyu Sore bersama saya Brema Ratiraya. Kita awal informasi Anyu Sore dengan informasi sekelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara menyerang sebuah toko sembako. Penjaga toko menjadi sasaran amukan dan babak belur, serta sejumlah barang jualan ikut dijarah. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik sekelompok pemuda menyerang sebuah toko sembako yang berada di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Dalam rekaman, belasan pemuda yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba datang dan langsung menyerang. Penjaga toko dan seorang pembeli tunggang langgang menyelamatkan diri. Namun para pelaku tetap mengejar hingga ke areal kamar tempat pegawai beristirahat. Seorang pekerja yang sedang tertidur pulas pun tidak luput dari serangan pemuda dan babak belur usai dipukuli beramai-ramai. Kamar yang ditempati penjaga pun turut dirusak oleh gerombolan pemuda tersebut. Usai pukuli pembeli dan penjaga toko, kelompok pemuda pun kabur setelah menjarah sejumlah barang dan mengacak-acak barang dagangan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka dan telah membuat laporan ke polisi. Mata ini semalam nih bengkak kali nih, bengkak kali, ini bengkak semua nih. Udah visum bang? Udah visum. Udah buat laporan juga berarti ya? Di Polsek Medan Barat. Sementara toko juga mengalami kerugian senilai 5 juta rupiah akibat penjarahan dan kerusakan barang dagangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi balap liar sekelompok pemuda di Jalan Raya di Buleleng, Bali berujung petaka. Dua sepeda motor yang dikendarai joki saling bersenggolan dan menabrak penonton. Video amatir merekam detik-detik aksi balap liar dua joki yang tengah beradu ketangkasan di jalur lintasan Kemoning, Kecamatan Busung Biu, Buleleng, Bali. Namun nahas kedua joki yang memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi saling bersenggolan menjelang garis finish. Akibat senggolan, joki tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak penonton yang berada di pinggir jalan. Saat dikonfirmasi, polisi membenarkan aksi balap liar sejumlah pemuda yang mengakibatkan kecelakaan. Polisi menyebut akibat peristiwa ini, satu orang mengalami luka cukup berat dan mendapat perawatan di RSUD Buleleng. Sementara satu orang lagi mengalami luka lecet. Kalau melukai penonton, ada mungkin lecet-lecet karena menabrak. Kemudian dari kedua pemotor ini yang melakukan pelakunya trek-trekan ini, salah satunya sudah mengalami perawatan inap di rumah sakit. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, polisi mengaku akan melakukan patroli rutin di lokasi yang kerap digunakan untuk lintasan balap liar. Dari Buleleng, Bali, Pande, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Jadi kita di sini bersama rekan-rekan dari Tambora. Petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza sekitar pukul 3:30 sore tadi. Jasad korban ditemukan di lokasi berbeda dengan penemuan-penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan jasad korban yang dievakuasi ditemukan dalam kondisi tidak utuh.
Jasad ke-8 ini juga ditemukan di tempat yang berbeda dari lokasi penemuan-penemuan sebelumnya. Sementara itu proses pencarian untuk saat ini dihentikan sementara lantaran struktur gedung yang membahayakan atau rapuh. Pencarian korban akan dilanjutkan setelah pengelola gedung mengecek keamanan di dalamnya serta membersihkan akses yang tertutup. Kami menyusuri ini kolaborasi gabungan Sargab ya, didampingin oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, setengah 4 atau jam 15.30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan satu kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu. Gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Dalam satu lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan, kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan. Jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung penerbangan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung, tadi sebagian terus, makanya dari pihak kepolisian, dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. Oleh pihak pemadam kebakaran dan saat ini sedang masuk ke ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, di mana nantinya ke-8 jenazah berarti sudah ada. Oh saja. Ya, pemirsa, baru saja tadi adalah informasi terkini terkait kedatangan jenazah yang baru ditemukan di Glodok Plaza dan sudah tiba di RS Polri Kramat Jati. Dan kita ke informasi berikutnya, sementara kepolisian melalui Kabid. Pemirsa, proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok masih dilakukan. Sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik, sementara petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melanjutkan evakuasi korban hilang pada Sabtu pagi. Proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok Jakarta masih terus dilakukan. Meski demikian, sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Kelima jenazah yang sudah selesai pemeriksaan fisik masih harus diperiksa DNA karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh. Hingga hari ini, total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada sebanyak 7 orang. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga siang tadi, jumlah keluarga korban hilang yang melaporkan dan diterima oleh Rumah Sakit Polri ada sebanyak 12 orang. Diketahui laporan korban hilang pasca kebakaran tersebut berjumlah 14 orang. Dan 7 orang korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.
Sementara Sabtu pagi di lokasi kejadian, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilanjutkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melakukan apel untuk persiapan mencari belasan korban di setiap lantai. Hingga kini total ada 7 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jenazah ditemukan dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar dalam peristiwa ini. Korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian korban selesai. Kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Baris Krim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan. Kita akan update perkembangan terkininya pemirsa bersama rekan Aya Nufus di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan juga rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Aya Nufus terlebih dahulu. Aya, pencarian dihentikan sementara untuk sore hari ini, namun apakah ada kepastian pencarian akan dilanjutkan hari ini atau besok? Ya, selamat sore bagaimana dan juga pemirsa, pencarian oleh tim gabungan ini sudah harus dihentikan hari ini, mengingat tadi Kepala Sektor dari Pemadam dan juga tim gabungan Joko Susilo mengatakan bahwa di dalam sana, di Glodok Plaza sana, situasinya cukup membahayakan bagi tim gabungan, mengingat material besi-besi ini sudah menyatu dengan lantai begitu ya. Artinya banyak juga wilayah atau titik-titik yang rapuh ketika dipijak oleh tim gabungan. Jadi hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, proses penyisiran sudah dihentikan dan akan dilanjutkan besok. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa untuk besok proses ini akan dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan proses pencarian korban yang masih hilang, mengingat kondisi dalam cukup berbahaya sehingga tim gabungan mengalihkan proses pembersihan ini kepada pihak pengelola, mengingat mereka yang lebih tahu medan di dalam Glodok Plaza ini seperti apa, sehingga memang besok proses pembersihan akan dilakukan oleh tim pengelola gedung. Kami belum mengetahui pukul berapa besok akan dilakukan proses pembersihan puing-puing dari sisa kebakaran di Glodok Plaza ini, Primana dan juga pemirsa. Namun untuk besok dipastikan proses pencarian korban tidak ada sejauh ini ya. Dan sebagai informasi, penyisiran hari ini tadi dimulai sekitar pukul 2 sore waktu Indonesia Barat, dan cukup cepat sekali tim gabungan berhasil membawa keluar 1 kantong yang tadi sempat dikatakan oleh tim gabungan, oleh petugas ini adalah diidentifikasi sementara seperti bentuk gigi, daging dan juga kulit dari korban yang dinyatakan masih hilang hingga saat ini. Namun di lapangan sendiri belum dapat diidentifikasi, Primana dan juga pemirsa, apakah ini korban baru atau ini adalah serpihan dari korban sebelumnya yang sudah ditemukan. Namun proses pencarian hari ini memang berbeda dari pencarian yang kemarin. Titiknya kali ini dilakukan di bagian belakang dari tangga darurat, di mana titik awal pencarian dilakukan oleh tim gabungan, sehingga ditemukanlah tadi serpihan yang saya sebutkan, yang mana langsung dibawa menggunakan ambulan ke RS Polri. Bagaimana? Baik, evakuasi akan dilanjutkan besok. Kita berikutnya ke rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri. Hamzah, baru saja jenazah dari Glodok Plaza tiba di sana, lalu kemudian adakah tambahan jenazah yang sudah diambil sampelnya untuk identifikasi?
Ya, Brimana dan juga pemirsa, betul baru saja tadi ambulan dari RS Polri Kramat Jati sampai di sini untuk mengantarkan salah satu kantong jenazah yang baru saja ditemukan di kasus kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore tadi. Satu kantong jenazah ini langsung dimasukkan dan langsung akan diperiksa oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Selain itu, terkait dengan pemeriksaan ketujuh jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan juga ini sudah mencapai tahap maupun proses pengetesan DNA. 5 dari 8 berarti saat ini sudah ada 8 kantong jenazah yang sudah diantar ke RS Polri Kramat Jati. Kelimanya ini sudah memasuki tahap identifikasi. Selain itu, pihak keluarga dari korban maupun jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza ini 13 pihak keluarga sudah melaporkan identitas maupun ciri-ciri terkait dengan korban hilang yang sebelumnya dilaporkan di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat ini kami juga masih menunggu keterangan dari pihak RS Polri Kramat Jati apakah nantinya dapat langsung diumumkan dari ke-8 jenazah ini identifikasi yang akan disampaikan. Selain itu, dari pihak RS Polri Kramat Jati sebelumnya menyebut bahwa ke-7 jenazah yang sebelumnya diantarkan ke RS Polri ini ditemukan secara bertahap, yaitu yang pertama 3 jenazah pada hari Kamis di mana 1 hari setelah kejadian kebakaran, kemudian 4 jenazah lainnya diantarkan pada hari Jumat dan 1 jenazah diantarkan pada Sabtu sore tadi yang baru sampai di RS Polri Kramat Jati. Pihak RS Polri Kramat Jati ini menyampaikan nantinya akan mengambil waktu sekitar 7 hari untuk melakukan tes DNA dan mencocokkan dengan sampel DNA yang disebutkan sudah disampaikan oleh pihak keluarga. Dapat kami informasikan juga, Brimana dan juga pemirsa, bahwa dari ke-13 pihak keluarga yang sudah menyampaikan maupun melampirkan sampel dan ciri-ciri dari korban hilang ini, salah satunya ini merupakan warga dari daerah Malang, di mana sebelumnya satu pihak keluarga ini sudah memberikan sampel ke salah satu rumah sakit di Malang dan saat ini sedang menunggu perjalanan sampel menuju ke RS Polri Kramat Jati untuk nantinya diidentifikasi lebih lanjut dan dicocokkan dengan salah satu dari jenazah yang sudah ditemukan sebelumnya. Sementara itu, Bre. Baik, 5 jenazah sudah dalam proses identifikasi DNA dan juga 13 keluarga sudah melapor. Terima kasih Hamzah Sibuan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sebelumnya ada Ayan Nufus dari Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali. Kembali di Ayu Sore pemirsa, ratusan personil TNI Angkatan Laut dibantu sejumlah nelayan membongkar pagar laut misterius di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Beginilah upaya pembongkaran satu persatu babu pagar laut misterius di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten yang dicabut oleh petugas dan warga. Pembongkaran pagar laut misterius pada hari ini ditargetkan sepanjang 2 km. Sebab pagar laut dengan panjang 30,16 km yang membentang di 16 desa pada 6 kecamatan di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten ini tidak selesai jika dilakukan dalam 1 hari. Menurut Dandan Tamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, pada pembongkaran tersebut pihaknya menerjunkan 600 personil dan ditambah jumlah masyarakat yang kesehariannya sebagai nelayan. Kehadiran TNI AL dan pembongkaran pagar tersebut atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan nelayan ketika sedang melaut. Laksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Nah, untuk hari ini kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut.
Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Sebelumnya pagar laut juga ternyata ada di Pelabuhan Paljaya, area alur laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Menariknya setelah disegel KKP, pihak pembangun pagar laut menegaskan sudah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Viralnya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata juga ditemukan di kawasan Kabupaten Bekasi. Pasca dilaporkan, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai perusahaan proyek yang sedang membangun di perairan Tarumajaya menegaskan mereka justru telah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pelabuhan dengan memasang terlebih dahulu pagar laut. Antara perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP, kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar, dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP, karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan apa-apa yang mereka sudah tuliskan kepada kami. Meski begitu, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tetap disegel pemerintah hingga saat ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Anda masih di Ayu Sore pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkat dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya, berarti cuaca memang menjadi kendala, dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke, artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu ya? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta,
Helmi, iNews melaporkan. Polisi segera memeriksa mobil milik pensiunan TNI yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Mobil ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigjen dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil hingga ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, publik menantikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun pertemuan diharapkan segera terjadi. Ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Presiden Prabowo saat perayaan Hari Jadi PDIP menguatkan spekulasi terrealisasinya pertemuan keduanya. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ini sangat dinantikan sebagai bentuk silaturahmi, diupayakan pertemuan segera terjadi. Apalagi Presiden Prabowo hingga saat ini sangat terkesan dengan masakan Megawati Soekarno Putri, yakni nasi goreng dengan berbagai variannya seperti nasi goreng ikan asin, ayam, dan kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan pada Pak Prabowo dengan Bu Mega ini benar nggak Pak atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang
yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Sementara itu dari sisi PDI Perjuangan, meski belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu, diyakini pertemuan keduanya tidak akan membahas deal-deal politik, apalagi berkaitan dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hubungan Prabowo Megawati sudah memiliki ikatan persahabatan dan perkawanan tersendiri yang sangat panjang. Meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik. Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Jadi mungkinkah Prabowo dan Megawati akan segera bertemu di bulan ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dengan memperkuat standar operasional prosedur agar peristiwa keracunan di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Among Siwi dan SD Negeri Sindua di Timur Melati, Sleman pada Jumat siang. Kepala Komunikasi Kepresidenan tersebut melihat langsung kegiatan makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding gelombang pertama. Pemerintah memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Saat ini sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah ditangani dengan baik. Rasanya akan begitu ketat atau seperti apa? Mungkin ada sampling dulu. Itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Jadi ya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya puluhan siswa SD di Sukoharjo sempat mengalami gejala seperti keracunan makanan. Usai menyantap menu makanan bergizi gratis, sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain diselidiki di laboratorium kesehatan. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat oleh tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun para siswa hanya mengalami rawat jalan. Sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Itu kelas berapa Bu yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Makan siang bergizi gratis perdana dilakukan di Merauke, Papua Selatan. Pihak sekolah dan para siswa mengaku senang dengan program pemerintah ini. Makan siang bergizi gratis di Merauke, Papua Selatan dilakukan di 7 sekolah.
Mengingat jarak dapur umum dengan sekolah yang dituju radius 2 km dengan jumlah siswa 3.168. Pihak sekolah mengaku senang dengan program ini karena bisa membantu siswa yang kesulitan sarapan pagi. Kami dari pihak sekolah sangat senang dengan program dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang makan bergizi gratis MBG. Siswa kami 834. Tidak semua siswa bisa sarapan di rumah baru ke sekolah. Pertama karena daerah ini banyak merantau, mereka tinggal di asrama dan mereka tidak ada tinggal di desa-desa, tentunya mereka tidak bisa makan pagi. Para siswa merasa senang karena selain mengurangi uang jajan, juga bisa mendapatkan makanan di sekolah sehingga dapat belajar dengan maksimal dan berharap program makan bergizi gratis dapat berlanjut seterusnya. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir, Muslimin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza Kuta Bali menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza Kuta Bali menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Para pemilik unit datang membawa spanduk dan berorasi di lobi hotel menyatakan kekecewaan mereka terhadap pengelola Hotel Eden. Pemilik unit melakukan pengamanan terhadap sejumlah aset bersama seperti pemadaman air, listrik, kantor, dan jaringan internet. Itu kontrak pengelolaan itu sudah berakhir pada bulan Desember 2023. Sudah berakhir. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Bahkan mereka menggugat di Bani. Ya, di Bani. Mereka yang gugat karena pasti kepingin diperpanjang. Padahal para pemilik unit itu tidak mau memperpanjang karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 banyak yang komplain, banyak yang protes karena tidak pernah transparan tentang pengelolaannya. Jadi tidak ada yang mau memperpanjang. Nama Ibu, niatnya Ibu Bapak itu apa datang ke sini? Silakan. Karena selama 10 tahun kami tidak menerima apa yang jadi bagian dan hak. Perjanjian PT EKM terhadap kondotel di Eden, Kuta telah selesai sejak Desember 2023 lalu. Namun pemilik unit enggan memperpanjang kontrak kembali karena pembagian hasil yang jauh dari pendapatan per tahun. Akibat hal tersebut, manajemen hotel kini terkesan mempersulit pemilik unit untuk beraktivitas di unit mereka. Selama ini yang dia bilang ada kantor PPR, saya tidak mengakui kantor itu dulu saya berikan, Pak. Kita bicara baik-baik. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata dia sini kok begitu hasilnya. Iya kan? Saya ini kan saya juga harus mengamankan operasional hotel. Para owner unit berharap PT EKM mengembalikan hak mereka dengan menyerahkan hak pengelolaan Eden Hotel kepada mereka berdasarkan putusan gugatan di Badan Arbitrase Negara Indonesia yang dimenangkan oleh para pemilik unit. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah minibus terperosok ke sungai area pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran posisi kendaraan tersangkut akibat banyaknya bebatuan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor beserta tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok ke sungai setinggi 3 meter di area Pondok Pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat pengemudi mobil yang hendak memarkirkan mobilnya diduga hilang kendali hingga terjun ke sungai. Banyaknya bebatuan dan tanah yang licin membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Setelah berjibaku selama 2 jam, mobil tersebut berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan derek mobil unit Gakum menggunakan tali.
Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut. Jadi pengemudi saat parkir kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terperosok atau terjatuh ke sungai. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara agar meminimalisir kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan ditemukan tewas di pos satpam rumah mewah di Kota Bogor, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka di bagian dada. Seorang satpam berinisial S, 36 tahun ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh majikannya usai berselisih dengan terduga pelaku di rumah mewah yang merupakan tempat jual beli mobil bekas. Aparat Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian juga belum dapat memastikan motif pelaku menghabisi karyawannya. Hasil penyelidikan, korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada dan perut. Polisi telah mengamankan 5 orang saksi dalam kasus pembunuhan tersebut. Orangnya begitu Pak, emang ada stres. Oh gitu, stres seperti apa? Stresnya bisa diceritain nggak maksudnya stresnya penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Jadi emang udah watak emaknya turunan dari emaknya juga kan. Ya kayak belakangan mental gitu kan. Dia pernah diapain sama? Ya, sering disiksa, ditimpukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Saat ini semuanya yang ada di rumah itu sudah kita amankan semua. Ya, saat ini masih proses dimintai keterangan, ya mudah-mudahan kita bisa mengerucut ke salah satu pelaku. Nanti kita update kembali. Berapa orang diamankan saksi? Saksi tadi ada 4. Ada 5 orang yang kita amankan tadi. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Pemirsa, bencana banjir melanda sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak hanya di Bangka Barat, banjir juga melanda kota tebing tinggi Sumatera Utara. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Parit 3, Mentok, dan Kecamatan Jebus yang terdampak banjir pada Sabtu pagi. Akibat banjir hingga Sabtu siang sejumlah ruas jalan tidak bisa dilewati dan pasar Parit 3 terpaksa ditutup. Namun tak sedikit pengendara nekat menerobos banjir yang memiliki ketinggian rata-rata sepaha orang dewasa. Sejumlah titik di Kecamatan Parit 3 menjadi langganan banjir apabila hujan lebat terjadi. Oleh karena itu, warga meminta pemerintah mencari solusi untuk menanggulangi banjir tersebut. Ya mudah-mudahan pemerintah ya insya Allah kalau masalah banjir ini kemana sih solusinya kan? Kita pedagang nih semua ngeluh nih. Ngeluh ya? Hanya boleh duit malah rugi nih. Ya enggak. Kalau banjir macam ini. Sementara itu di kota tebing tinggi Sumatera Utara, ratusan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Bahilang. Banjir merendam 2 kecamatan. Banjir terparah berada di Kelurahan Mandailing dan Kelurahan Persiakan dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Seluruh aktivitas warga pun terganggu akibat banjir yang melanda wilayah ini. Diketahui air mulai menggenangi rumah dan jalan sejak Jumat sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan meluap hingga Sabtu pagi. Banjir kali ini merupakan yang pertama di tahun 2025. Sungai Bahilang meluap akibat hujan di hulu dan hujan lebat yang mengguyur kota tebing tinggi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, dan tebing tinggi Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan.
Sebagai apresiasi atas partisipasi pada bulan dana PMI tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, MNC Group melalui MNC Peduli menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi yang diberikan untuk PMI Provinsi DKI Jakarta melalui PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat. PMI DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana sosial 39,7 miliar rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang hanya meraih 37 miliar rupiah. Alhamdulillah, ini bukti bahwa PMI semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat memberikan bantuan dananya untuk kegiatan-kegiatan PMI. Dan ini harus kita pelihara dengan transparansi yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik bagi PMI, sehingga masyarakat tetap percaya. Kami berharap ini mendapat tambahan semangat lagi untuk berkarya, dan tentunya tidak lupa juga untuk meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat. MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen membantu masyarakat luas dengan rutin menyerahkan donasi kepada Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh PMI untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, pelatihan pertolongan pertama, bencana, dan lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Amrina Rida yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan juga ada rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Amrina Rida terlebih dahulu. Amrina, bagaimana sejauh ini proses pencarian korban yang ada di sana? Ya, Aulia, untuk saat ini proses evakuasi ataupun juga proses pencarian korban telah dihentikan sementara oleh pihak Gulkarmat dan juga petugas gabungan. Begitu, sebenarnya untuk proses evakuasi memang sempat dihentikan sementara dari pagi hari hingga pada pukul 2 siang dan baru dimulai kembali pada pukul 2 siang hingga 4 sore. Nah, dan dalam proses evakuasi pada pukul 2 siang hingga 4 sore inilah ditemukan adanya satu kantong jenazah atau ada satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Gulkarmat, begitu, di mana untuk satu kantong jenazah ini ditemukan di area kitchen food lantai 8 dan ditemukan pada pukul 15.30. Nah, saat ini visual yang terlihat adalah visual dari juru kamera kami dan di Bernadi. Ini adalah situasi di area Glodok Plaza yang memang nampaknya sudah cukup sepi, tidak seperti tadi karena untuk proses evakuasi sudah dihentikan sementara. Dan untuk proses evakuasi ini disampaikan oleh perwakilan Gulkarmat akan dilanjutkan kembali esok hari, begitu, usai dilakukan adanya pembersihan dari pihak pengelola. Jadi kalau untuk hari ini tadi setelah dari pihak Gulkarmat menyisir area lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, ternyata untuk pada hari ini untuk material dan juga struktur bangunan dari Glodok Plaza yang terdampak pada kebakaran ini sudah cukup rapuh. Lalu juga situasinya memang banyak material-material yang jatuh, terutama untuk lantai 8 dan juga lantai 9, di mana lantai 9 dan juga lantai 8 ini disampaikan untuk atap lantai 9 ini sudah roboh dan menyatu dengan lantai 8, sehingga sulit sekali bagi pihak Gulkarmat dan juga para petugas gabungan untuk bisa menyisir lantai 7, 8 dan juga 9, dan cukup membahayakan apabila dilangsungkan ataupun juga dilanjutkan, begitu, hingga akhirnya diputuskan bahwa untuk hari ini proses evakuasi diselesaikan ataupun juga dihentikan sementara dan hanya dilakukan pada pukul 2 siang hingga 4 sore. Dan informasinya dari pihak Gulkarmat ini pun juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola untuk nantinya pihak pengelola melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi untuk material-material yang mengganggu dan juga menyulitkan pihak petugas ini harus dibersihkan dulu oleh pihak pengelola. Nanti setelah situasi memang dinyatakan clear dan juga aman, barulah pihak Gulkarmat ini melakukan evakuasi kembali. Dan untuk pihak ataupun untuk proses pembersihan ini diserahkan 100% kepada pihak pengelola, sehingga dari pihak Gulkarmat ataupun juga pihak DVI dan pihak petugas yang selama ini ikut menyisir tidak mengikuti ataupun juga tidak turut serta dalam proses pembersihan. Informasi yang kami dapatkan untuk proses pembersihan belum dimulai pada hari ini dan sepertinya baru akan dimulai pada esok hari, begitu. Nah, terkait dengan bagaimana sekarang sudah ada 8 kantong jenazah, memang
untuk 8 kantong jenazah ini disampaikan oleh pihak Gulkarmat semuanya ini ditemukan di satu lantai yang sama, yakni di lantai 8. Namun untuk 1 kantong jenazah yang ditemukan pada hari ini tidak ditemukan di area yang sama dengan 7 kantong jenazah yang sebelumnya. Namun untuk 1 kantong jenazah hari ini ditemukan di area kitchen food begitu. Sehingga dari pihak Gulkarmat sendiri menyampaikan bahwa untuk kondisi dari korban ataupun juga dari korban meninggal dunia ini memang sudah tidak utuh dan juga sulit untuk dikenali secara visual langsung, dan pada akhirnya dari kantong jenazah yang dibawa pada hari ini hanya terdiri dari beberapa potongan-potongan tubuh dari korban yang meninggal dunia. Untuk 8 korban ataupun juga 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Gulkarmat dan juga petugas, semuanya hari ini sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Aulia. Baik, terima kasih Amrina. Selanjutnya kita akan ke rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hamzah, bagaimana proses identifikasi jenazah ataupun potongan tubuh yang ada di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Aulia dan juga pemirsa, saat ini pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati ini disampaikan oleh pihak rumah sakit. 5 dari 8 kantung jenazah yang sebelumnya ditemukan di Glodok Plaza Jakarta Barat ini sudah memasuki tahap identifikasi maupun pemeriksaan DNA. Sebelumnya pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, salah satu kantong jenazah dari 8 yang sebelumnya sudah diantarkan ke RS Polri ini sampai dan langsung masuk ke ruang jenazah untuk diidentifikasi lebih lanjut. Nantinya pihak RS Polri Kramat Jati ini akan melakukan pemeriksaan secara postmortem dan juga antemortem, di mana postmortem ini dilakukan dengan cara memeriksa ciri-ciri dari korban, yaitu dengan sidik jari, ciri gigi geligi maupun tes DNA. Selain itu, kepolisian juga nanti akan melakukan pemeriksaan secara antemortem, di mana pemeriksaan ini akan dilakukan dengan menerima keterangan identitas maupun ciri-ciri dari korban dari pihak keluarga maupun kerabat serta teman maupun tetangga. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa dari ke-8 jenazah maupun kantong jenazah yang tiba di RS Polri Kramat Jati ini, nantinya pihak kepolisian maupun pihak RS Polri akan melaksanakan identifikasi dengan cara tes DNA. Hal ini dilakukan karena kondisi dari tubuh maupun jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza ataupun TKP kebakaran di Glodok Plaza ini sudah tidak utuh, dan juga material-material seperti kaca dan juga kayu dan lainnya ini terbakar dan menempel di tubuh, sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan identifikasi hanya secara visual. Dan saat ini pihak kepolisian juga menyebut sudah menerima 8 kantong jenazah dari TKP kebakaran, di mana ke-8 kantong jenazah ini diterima secara bertahap, yaitu 3 diterima saat Kamis, yaitu 1 hari setelah kejadian kebakaran. Kemudian di hari Jumat itu terdapat 4 kantong jenazah, dan pada hari ini Sabtu sore diantarkan 1 kantong jenazah. Nantinya pihak kepolisian menyebut akan melakukan identifikasi dengan pemeriksaan tes DNA, di mana tes DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Selain itu, dapat kami informasikan bahwa sekitar 13 keluarga korban ini sudah menyampaikan identitas serta ciri-ciri korban untuk dicocokkan dengan 8 kantung jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan. Dari ke-14 laporan korban hilang, 13 pihak keluarga ini sudah melaporkan identitas dan ciri-cirinya. Juga salah satu dari ke-13 pihak keluarga korban ini merupakan warga dari daerah Malang, di mana satu keluarga dari korban ini menyampaikan sampel dan juga identitas dari salah satu rumah sakit di Malang, dan saat ini menunggu untuk mengantarkan sampel ke RS Polri Kramat Jati. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Hamzah, dan juga tadi Amrina Rida melaporkan langsung terkait perkembangan kebakaran Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, masih terkait perkembangan terkini kebakaran di Glodok Plaza, proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok masih dilakukan. Sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok Jakarta masih terus dilakukan. Meski demikian, sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Kelima jenazah yang sudah selesai pemeriksaan fisik masih harus diperiksa DNA karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh. Hingga hari ini total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada sebanyak 7 orang. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga siang tadi jumlah keluarga korban hilang yang melaporkan dan diterima oleh Rumah Sakit Polri ada sebanyak 12 orang.
Diketahui laporan korban hilang pasca kebakaran tersebut berjumlah 14 orang. Dan 7 orang korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Sementara Sabtu pagi di lokasi kejadian, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilanjutkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melakukan apel untuk persiapan mencari belasan korban di setiap lantai. Hingga kini total ada 7 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jenazah ditemukan dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar dalam peristiwa ini. Korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian selesai. Kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Bareskrim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan.